Ke pasar jalan sendiri. Cakep. Nunggu maghrib buka puasa. Cakep. Si bapak hilang harga diri. Cakep. Demi anak yang berkuasa. Ke pasar beli entok. Cakep. Pulangnya cari tumpangan. Cakep. Surveinya lagi bentok. Bapaknya turun tang. Samsul, 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 samsul. Bocah, hati-hati lu ya. Awas ntar dicari MK. Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Rugi dong. Luar biasa, biasa di luar. Anak muda zaman sekarang cerdas, anak hukum zaman sekarang mantap. Betul, ngapain capek-capek kita kuliah hukum kalau akhirnya harus memilih 02? Pikir. Yang cerdas jangan pilih 02. Kalau debat, masa bayar buzzer buat nangis? Yang bener aja, rugi dong. 20 tahun bisnis mandat, kok malah nyapres? Yang bener aja, rugi dong. Punya presiden kok malah sibuk kampanye? Yang bener aja, rugi dong. Udah dibantu presiden kok surveinya tetap mandek. Yang bener aja, rugi dong. Cawapres kok anak haram konstitusi? Yang bener aja, rugi dong. Nanam singkong kok yang tumbuh jagung? Yang bener aja, rugi dong. Namaku Samsul, asli wong Solo. Temanku banyak penjilat. Bisnisku menjagal, jaga konstitusi. Yang penting aku senang, bapak senang. Persetan rakyat susah, karena aku yang penting kuasa. Sekali lagi Samsul. Samsul. Woi, udah capek-capek kerja nyari duit yang halal untuk nyokolahin anak biar pinter, biar cerdas. Yang dipilih 02. Yang bener aja. Rugi bandar. Lagi nyari apa, Pak? Saya lagi nyari tukang cebok, Mas. Buat siapa, Pak? Ini? Namanya siapa itu, Pak? Ini namanya non halal Nepo MK Boy, Mas. Cute ya? Tapi kan, Pak ya, kayaknya kurang sehat, Pak ya. Iya, Mas. Ini kurang susu, Mas. Kurang susu. Susu apa, Pak? Susu sila. Susu sila. Ini dedeknya juga kurang makan sop, Mas. Sop apa, Pak? Sopan santuy. Dicebokin sendiri aja, Pak. Food statement macam apa itu? Yang bener aja. Rugi dong. Oke guys, intinya hari ini kita akan happy-happy mereaksi video-video hiburan ya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat terhibur menikmati konten-konten yang akan saya reaksi. Kita lanjut lagi guys. Mana pemilihan presiden? Ganjar. Prabowo. Wah, salah. Anies katanya menang. Anies pulang kampung. Waduh. Ganjar paling jago dia. Waduh. PDIP dilawan. Iya. Ganjar. Kamu nyari apa, Net? Nyari anak muda yang nggak punya etika itu. Kamu tahu namanya? Aku itu tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Kamu tahu? Aku nggak tahu namanya tapi tahu rumahnya. Rumahnya mana? Wetan Klaten. Mas. Iya, Pak. Ini gedek. Ini rai. Gedek. Raimu, Pak. Iya. Kata-kata hari ini, Pak. Kalau di negara lain, presiden
pusing mikirin rakyatnya. Kalau di Wakanda, rakyat yang pusing mikirin presidennya. Oh no, RGD. We need RGD. Raimu, Pak. Ya. Pak Jokowi, cobalah beri keteladanan sebagai seorang pemimpin. Tahun lalu Anda berkata, pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah daerah, bahkan aparat desa harus netral. Kemarin Anda mengatakan bahwa presiden boleh memihak, bahkan boleh berkampanye. Kayaknya Anda lebih mementingkan keluarga Anda daripada rakyat. Kalau Anda udah yakin satu putaran menang, kenapa sekarang Anda harus panik dan gelisah? Please, Pak Presiden, jangan membingungkan rakyat. Please, Pak Presiden, jangan membingungkan rakyat, ya. Karena sebelumnya Pak Jokowi pernah mengundang Pak Ganjar, Pak Anies bersama dengan Pak Prabowo, ya, untuk duduk makan bersama dalam satu meja. Dan saat itu kita mendengarkan Pak Anies dan Pak Ganjar mengatakan bahwa beliau dalam hal ini adalah Pak Jokowi, ya, berkomitmen dan siap menjaga netralitasnya, ya, ingin mengayomi, ingin merangkul semuanya, ya. Namun ya kemarin sempat heboh tuh, ya, pernyataan presiden yang di sampingnya ada Pak Prabowo, ya. Di situ presiden dengan tegas mengatakan bahwa presiden boleh untuk berpihak, ya, presiden boleh untuk berkampanye, ya. Oke, semoga harapan kita, ya, kepada Presiden Jokowi mendekati Pilpres ini, ya, Pak Jokowi bisa lebih tenang lagi, ya. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi dan kegaduhan di ruang publik, guys, ya. Karena kita menginginkan seorang kepala negara, ya, seorang ayah yang merangkul, mengayomi semuanya, ya. Memang betul secara undang-undang peraturan memperbolehkan presiden untuk berkampanye, untuk berpihak, ya. Memang betul secara aturan, ya, secara undang-undang. Tetapi kita lihat secara etika, ya. Pak Jokowi sebelumnya sudah menyatakan dirinya untuk netral, ya. Semoga bisa berkomitmen dengan ucapan beliau. Pak Dul. Ya Mas, apa itu Pak? Ini bansos. Ban toh Pak? Ini ban zos. Ban zos. Yang ngapain bawa-bawa ban, Pak? Ini saya lagi menyindir, Mas, agar para pejabat tidak memanfaatkan ban untuk kampanye. Akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Pak Mahfud, saya ini seorang trainer yang seringkali bawa seminar dan seringkali menghadapi orang-orang yang bertanya dan saya pun tidak bisa menjawab. Tapi kita tidak merendahkan pertanyaan seseorang seakan-akan itu pertanyaan receh yang nggak perlu kita jawab. Ya akuin aja kalau emang lu nggak bisa jawab. Pak Mahfud, Gibran usianya memang masih muda, tapi tingkat pengetahuannya ternyata lebih luas dibanding Anda. Jadi usia tidak menentukan kecerdasan seseorang, Pak. Umur, usia juga tidak mencerminkan kedewasaan seseorang. Dari hal ini saya melihat Anda terlalu kekanak-kanakan, menganggap rendah pertanyaan yang memang Anda nggak bisa jawab. Nah kan, sudah banyak yang merasa malu mengaku dan terang-terangan menjadi pendukungnya Prabowo Gibran. Kenapa? Karena malu. Kita sebagai orang timur yang punya sopan santun, unggah-ungguh, harus mendukung seorang anak yang tidak punya etika, yang mendapat keuntungan dari keputusan MK yang dianggap melanggar etika berat, yang adalah seorang anak dari seorang ibu
yang istri seorang presiden di saat melakukan kunjungan kepresidenan malah kampanye mengacungkan 2 jari. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Geli saya ngeliatnya. Kenapa yang ditunggu orang itu adalah closing statement yang memang mendamaikan, teduh, adem, bijaksana. Tapi di ujung closing statementnya sendiri masih ngajak orang coblos ya, coblos ya, coblos ya, coblos ya. Geli saya ngeliatnya. Oke. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia itu. Dan dijawab oleh Presiden Jokowi, saya beri 1 pemuda, saya guncang Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo tenang dan menang. Betul, menang. Tenang dan menang. Tenang. Tenang apaan? Entut birut. Kopet jepret tuh. Tenang apaan? Ngedabrus. Pak Dul. Ya Mas, ngapain malam-malam nyapu Pak? Ini saya sedang membersihkan jalan Mas, membersihkan fasilitas negara. Ini saya menyindir Mas, agar para pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye Mas. Wih Pak Dul. Ya Mas, lagi main ular tangga Pak. Hah? Ular tangga? Bapakmu presiden itu. Ini chess. Ini permainan Garry Kasparov. Berarti Pak Dul pinter ya Pak? Dari dulu Mas. 2 tambah 1 berapa Pak? 3. 9 dikurangi 6 berapa Pak? 3. 12 dikurangi 9 Pak? 3. Kok jawabannya 3 terus ya Pak? Nggak kreatif Pak Dul itu. Ini pertanyaan sulit Pak. Boleh. 2000 triliun 100 dikurangi 2000 triliun 97 berapa Pak? 3. Kok jawabannya 3 terus Pak? Karena saya suka yang berambut putih Mas. Inilah hasil karya tulis 3 Cawapres. Buku-buku karya Muhaimin Iskandar. Buku-buku karya Mahfud MD. Buku-buku karya Gibran. Menu markobar. Terasa, rasa. Cara schedule. Apa-apa harus ada etikanya, Po. Ini debat nasional, bukan cerdas cermat. Kurang Mas, ngebungkuknya, nyalamin cawapres yang lain sambil ngebungkuk setengah badan gitu. Kurang itu etikanya, begitu kurang. Aneh bener-bener. Dia di podium itu, di panggung itu sebagai cawapres sesama cawapres, bukan guru sama murid atau orang tua sama murid. Gimana sih? Terus kalau apa kabar yang kemarin katanya baper lah, dinilai segitu aja baper lah, dinilai 11/100 baper lah segala macem. Gimana sih? Itu bukan malah ngeledek ya? Bukannya itu malah kayak masuknya udah gak hormat sama senior. Itu yang dinamakan etika, menilai orang di publik sebesar itu. Dan yang dinilai adalah orang yang pernah membantu dia setengah mati setengah hidup, ibarat kata gitu ya, sampai ngegadain tanah. Dan harganya gak murah, gue yakin banget itu. Supaya dia bisa jadi terpilih jadi gubernur. Dibantu abis-abisan. Setelah dibantu abis-abisan, diponten dengan rate 1 dari 10 anggapannya. Sama yang baik sama dia aja dia bisa begitu, apalagi sama kita, sama rakyat yang dia gak kenal. Logika aja lah sekarang, jangan main praduga gitu. Logika di depan mata kepala nih, kapan mau buka mata supaya Indonesia tuh maju. Terus ya, gue mau nanya lagi nih, yang nolongin orang yang jatuh di depan tuh panitia KPU atau apalah, pokoknya orang KPU jatuh tuh, yang sigap duluan siapa yang nolong tuh? Gibran, padahal dia paling jauh posisinya, paling ujung.
Harusnya yang namanya refleks itu yang paling deket. Nah itu aja kita udah lihat kesigapannya, siapa yang lebih sigap. Itu aja hal kecil itu kita bisa nilai. Orang tuh nggak perlu harus melakukan hal besar dulu baru terbukti, enggak. Dari hal-hal kecil aja tuh kita bisa menilai seseorang. Dari hal-hal kecil ya. Dari hal kecil dia bisa bagus, bisa mengerjakan, bisa tanggung jawab, bisa ada karyanya nih. Baru pasti dia ada karyanya dikasih tanggung jawab besar nih, dia ada tanggung jawabnya. Orang kalau perkara kecil aja nggak bisa ngelakuin, nggak bakal bisa tuntas, ngomong doang, nggak dikerjain, nggak bakal hal besar bisa ditanganin. Apalagi satu Indonesia, aduh, tobat mah. Gibran adalah anak muda yang pengecut dan tidak jujur. Kenapa? Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Nah, kenapa bentuk humor dan kelucuan? Kalau kami boleh mengutip misalnya, humor itu kan membangkitkan kegelian sehingga membuat kita tertawa karena kejenakaan yang diciptakan. Prabowo, kita tahu, kita baca sejarah, kita baca histori, Prabowo tersandung skandal penculikan beberapa aktivis yang sampai hari ini kita nggak tahu mana terang, mana benar. Juga kalau kita mengutip pembicaraan B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga, Prabowo itu sempat tersangkut skandal upaya mau kudeta pada masa itu juga. Poin yang kedua, Gibran, betul kita akui Gibran adalah anak muda, representasi anak muda, tapi pada konteks anak muda yang seperti apa? Kenapa? Kita bilang, kalau Gibran bilang 3-4 tahun lalu dia bilang saya mau jadi cawapres, saya jujur mau jadi cawapres, bahkan capres sekalipun, saya yakin teman-teman yang berdiri hari ini di sini akan dukung paling depan bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tetapi jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kroni-kroninya adalah jalur-jalur yang non prosedural dan inkonstitusional, mencederai reformasi kita. Tong kosong nyaring bunyinya, kelentang-kelentong kosong banyak bicara, oceh sana sini nggak ada isi, otak udah ngomongnya sembarang. Slengker sejati dukung Ganjar Mahfud. Selamatkan demokrasi, selamatkan demokrasi. Ganjar Mahfud menang total bersama Slengker se-Indonesia. Yo. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh gitu. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Perhatikan lagi. Makanan. Indonesia gudangnya negeri tropis, bos. Bingung pokoknya, selalu bingung. Lihat nih. Ini singkongnya, bos, segini aja, segede ini. Ini kalau singkong segede ini bagaimana? Ini singkong bukan singkong racun, bos. Ini singkong mempur banget itu loh. Nih. Cabut. Ini 1 pon bisa 1 RT, ini yang singkong yang mempur banget itu loh. Tuh. Ini kulitnya nanti kita untuk makan kalkun, kulitnya. Kulitnya makan kalkun. Kalkunnya nanti banyak telur, nanti telurnya jadi namanya telur kalkun, nanti untuk roti kalkun, roti pintar. Ini singkong mentega, kok mentega? Singkong putih itu loh. Namanya singkong apa nih? Coy. Kalau di sini singkong roti, Pak. Singkong roti katanya. Singkong roti. Ini sama anak-anak santri sama anak-anak PKL. Nah, pucuk daunnya untuk rolade, untuk lalapan dan lain sebagainya. Bahkan pucuk daunnya pun bisa dijadikan madu. Madu buatan. Anti tidur. Nanti orang bisa ngantuk semuanya.
gara-gara daun singkong dijadikan madu. Batang singkongnya nanti kita rajang lagi dijadikan polybag untuk media tanam. Gitu. Sampai santri itu nggak doyan makan singkong, dikasihkan kuda, kambing, sampai enek. Aduh. Satu aja dah. Oke bos, gede sekali ini. Kalau nanam singkong terus gagal ya, kesimpulannya orang itu emang gak tahu nanam guys ya. Singkong itu gak perlu butuh banyak teknik ya, gak perlu kamu harus belajar khusus, menempuh pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak perlu guys ya. Tidak bersekolah pun bisa menanam singkong. Dan singkong itu ya nanam sembarang pun dia tumbuh guys ya. Kalau sampai program food estate itu ya, yang membabat hutan habis-habisan dengan memakan ribuan hektar tanah ya, lalu kemudian menggelontorkan anggaran ratusan triliun ya, kemudian proyeknya gagal, singkongnya tidak bertumbuh, tidak menghasilkan apa-apa ya. Ini saya udah nggak tahu lagi guys ya, kok bisa seperti itu ya. Kemarin Pak Ganjar ketika hadir di acara bersama Karni Ilyas, dia mengatakan bahwa lebih baik program seperti itu diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya ini siapa? Ahlinya itu adalah petani-petani ya, yang ada di desa-desa ya, yang kesehariannya di ladang ya. Serahkan kepada mereka ya. Manfaatkanlah lahan-lahan nganggur di setiap perkampungan, di setiap perdesaan ya. Lahan-lahan nganggur itu dibuatkan untuk bisa produktif nanam singkong ya. Kalau diserahkan kepada ahlinya ya, itu singkong pasti tumbuh ya. Tetapi kalau diserahkan kepada mafia ya, hasil akhirnya kayunya hilang entah kemana, singkongnya nggak jadi entah kemana ya, dan duitnya nggak tahu entah kemana ya. Karena bukan diserahkan kepada ahlinya, tetapi diserahkan kepada mafia. Oke, terkait dengan program makan gratis ya, minum susu gratis, saya sepakat dengan Rocky Gerung. Meskipun beberapa video saya sebelumnya saya selalu kontra dengan Pak Rocky Gerung ini ya, tetapi terkadang ada benarnya juga guys ya, apa yang dia sampaikan, bahwa program makan gratis ini ya, ketika orang ngantri tiap hari, ngantri demi makan gratis ya, itu menurunkan mentalnya ya, mental mandirinya jadi hilang ya. Dia akan membentuk budaya pemalas, budaya ngemis ya, budaya yang selalu ingin minta belas kasihan kepada pemerintah. Nah, budaya-budaya seperti ini ya tidak bagus untuk dipelihara ya. Ya, khawatirnya jangan sampai ini ada kesengajaan dari pemerintah kita untuk sengaja memelihara budaya ngemis seperti ini, biar mental kita itu jadi mental terjajah terus ya. Berikanlah pendidikan gratis ya, agar anak-anak Indonesia itu semuanya bisa bersekolah ya. Lalu kemudian berikanlah kesehatan gratis ya. Saya sepakat seperti Rocky Gerung sampaikan tadi, walaupun kita ada BPJS ya, tetapi itu kan menggunakan sistem seperti asuransi ya. Sebaiknya kesehatan gratis lebih bagus, lebih terhormat daripada sekedar makan gratis ya guys. Itu saja yang bisa saya tampilkan ya, reaksi-reaksi ringan, hiburan untuk kita semua, namun bermakna ya. Semakin mendekati Pilpres ya, semoga kita semakin sadar untuk jangan bermain-main atau jangan anggap remeh dengan pilihan kita ya. Gunakanlah logika Anda guys ya, gunakanlah hati nurani Anda juga guys ya. Mari kita serius untuk memilih pemimpin yang kompeten ya, pemimpin yang punya pengalaman ya, pemimpin yang dekat dengan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, dan dia tahu eksekusi program-program yang mencerdaskan bangsa dan negara. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Bastan Sebos, sampai jumpa lagi.